dan teman-teman para otoritas fiskal, baik dalam aspek APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Hari ini anggaran belanja APBD kita tahu semua, sehingga goncangan pada APBN kita, berbagai upaya dilakukan. Di ujung dari kesepakatan itu telah dirumuskan Perpu nomor 1 tahun 2020, setidaknya ada 12 undang-undang nomor 1 tahun 2020, setidaknya ada 12 undang-undang realisasi kita di dalam pasal 3. Saya lupa pasalnya, ada satu pasal yang mengatur tentang keuangan, satu pasal yang membuat regulasi turunan dari Perpu nomor 1. Nah, karena itu, lalu dalam perkembangannya kita mendapatkan regulasi turunannya yang kita kenal dengan SKB 2 Menteri. Lalu upaya-upaya mendorong regulasi anggaran, walaupun saya tahu dinamikanya yang kita kenal dengan SKB 2 Menteri. Lalu upaya-upaya mendorong anggaran, walaupun saya tahu dinamikanya saya menyadari betul teman-teman yang memegang otoritas fiskal di daerah, di tengah pemangkasan dana transfer, saya menyadari betul teman-teman kita juga tidak bisa memaksakan untuk meningkatkan PAD, tetapi kebutuhan belanja kita terus meningkat. Karena itu refocusing yang kita juga tidak bisa memaksakan untuk meningkatkan PAD, tetapi bagaimana kesiapan kita jika penerapan PSBB dari strategi refocusing untuk menyelamatkan dari COVID-19 belanja APBN di Maluku Utara. Sehingga kita berupaya maksimal untuk apakah bisa mensinkronkan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota dalam pencegahan atau penerapan pelaksanaan PSBB. Silakan Pak Bayu sebagai Kanwil Perben Maluku Utara. APBD kabupaten kota dalam silakan Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Gambarnya belum keluar Pak Bayu. Wajah gantengnya belum nampak. Gambarnya belum keluar Pak Bayu. Wajah gantengnya belum nampak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPKD, Kepala BPKD di provinsi, kota, kabupaten di seluruh provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Kepala BPKD di provinsi, kota, kabupaten di seluruh provinsi Maluku Utara. Dari hari ini, terima kasih hari ini. Kebijakan dari fiskal ya, fiskal dari APBN di kami maupun APBD di masing-masing kebijakan untuk penanganan COVID itu. Ini sebenarnya sudah sering banyak paparan, tapi sedikit mungkin ya terkait dengan penanganan COVID ya. Kita ketahui bersama di sini ya, karena terdampak menurun gitu ya, pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun regional Maluku Utara juga turun, penerimaan negara turun, ya, aktivitas domestik juga menurun. Jadi kondisi-kondisi indikator ekonomi kan semuanya menurun. Nah, kemudian langkah dari nasional dan stabilitas keuangan, sehingga ada penyesuaian ya APBN, di mana kalau secara tahun PNBP itu menurun, sehingga ada kekurangan yang didanai nanti dengan pembiayaan gitu ya pusat supaya kita ketahui dengan Perpu 1 ya, yang mudah-mudahan nanti di sidang paripurna bisa disahkan dalam bentuk undang-undang
Ini ada menetapkan batas defisit ya, yang bisa melampaui 3% ya. Ya untuk pendidikan, mandatory spending itu juga ada sedikit koreksi. Kemudian melakukan proses pergeseran antar sebenarnya ini saya ada suatu slide ini ya. Kalau boleh di-share, kalau izin ke host itu bisa kita lihat nih, ada data yang mungkin nanti bisa bersama. Oh ya. Kalau mungkin Wahyu, ini itu Pak Tandil untuk share presentasinya. Iya. Silakan Wahyu. Lanjut Oke. Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kan kebijakan langkah pemerintah pusat dari sektor program yang saat ini sebagian besar revisi untuk kementerian lembaga dan satker vertikal sedang berproses. Sebagian besar di pusat sudah selesai dan nanti di satker vertikal kemudian juga ya ini yang ada yang poin nomor 4 itu memang diskresi. Yang mana anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia. Jadi bisa melakukan dulu. Tetapi ini hanya Bapak Ibu hanya harus ada dananya dulu. Jadi nanti ini juga hati-hati kalau di APBD juga ada juga dipastikan itu untuk penanganan COVID itu bisa. Memang dananya sudah ada dilakukan seperti biasa. Kemudian penggunaan anggaran jadi sumber tadi untuk membiayai pemerintah pusat menggunakan SAL Ini juga ada dana abadi pendidikan, dana BLU, PMN, pada BUMN semuanya SPSN ya, SPSN. Jadi SPSN ini bisa nanti dibeli mungkin secara detail di masyarakat, istilah masyarakat nanti kalau yang kemudian ada penetapan pembiayaan anggaran dari dalam luar negeri LPS. Kemudian nomor 9 ini mungkin yang terkait daerah ya, pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, refocusing, penyesuaian alokasi atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran TKD. Penundaan itu ya, kami mendengar kemarin masih ada 7 kalau nggak salah kabupaten kabupaten yang mungkin daunnya belum cair ya, mudah-mudahan minggu ini udah cair gitu ya. Karena kemarin sebenarnya sudah ada warning dari Kemenku dan mungkin daunnya belum cair ya, mudah-mudahan minggu ini udah cair gitu ya. Karena kemarin sebenarnya sudah ada warning dari Kemenku pusing APBD. Nah, setelah 2 minggu memang ada di wanti-wanti itu terkait daun. Mudah-mudahan nanti beberapa kabupaten ada bisa memberikan hibah pada Pemda. Kemudian juga ada simplifikasi mekanisme dokumen di bidang keuangan negara. Ini yang kami lakukan di bidang keuangan daerah. Ini Pemda diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan refocusing, ya penggunaan APBD. Jadi kewenangannya di pemerintah daerah, melihat kondisi keadaan masing-masing daerah itu punya kewenangan di sana. Dan nanti ada petunjuknya yang diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Melihat kondisi keadaan masing-masing daerah itu punya kewenangan di sana dan nanti ada petunjuknya yang diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedikit menurun menjadi 700 secara total 762,7 triliun dan juga untuk anggaran dana desa dapat digunakan untuk program jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. Kemudian kemudian DAU, Dakfisik, dana insentif daerah, dana desa, kemudian alokasi TKDD yang diatur dituangkan dalam PMK nomor 35 untuk Provinsi Maluku Utara itu memang hampir hampir semuanya menurun terutama dari dana bagi hasil pajak itu sedikit menurun. Untuk dana bagi hasil SDA itu meningkat. DAU menurun, Dakfisik. Ketika kita kemarin koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, memang istilahnya ketika DIPA itu diserahkan mungkin di bulan November gitu, jadi percepatan penggunaan dana itu penting.
gitu ya. Kita nggak tahu nanti di pertengahan jalan ada pemotongan dan sebagainya. Ya kami kadang mengejar ya, nggak udah dikontrakan, ada realisasi itu kan, biasanya dananya nggak akan dikurangi. Kemudian untuk pagu realisasi jak fisik sampai dengan 8 Mei itu bisa dilihat di data ini. Untuk dak fisik ya ada beberapa daerah yang belum bisa dilihat di data ini. Untuk dak fisik ya ada beberapa daerah yang belum yang masih 0% ya. Ini mungkin menjadi perhatian. Dak fisik ini kalau bisa dikejar juga karena pagunya turun. Ekonomi menstimulasi ekonomi di masing-masing kabupaten gitu nih. Ini untuk dana desa nih, Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa nih, kami terima kasih. Ini ada 3 kabupaten yang istilahnya seluruh desa sudah salur. Masih ada 160 desa yang belum disalurkan gitu ya, dana desanya. Ini biasanya kendalanya di APBDes gitu ya. Jadi peran kita semuanya untuk mendorong, memfasilitasi agar APBDesnya ya bulan Mei, nggak kerasa nanti Juni gitu ya. Ini kita kejar yang 162, yang udah bagus terus ditingkatkan gitu ya. Jadi pengurangan pagu dana desa yang alokasi dasar semula 662 juta juga. Bapak Ibu sekalian, untuk dak fisik bidang kesehatan dan KP ada nota dari Direktur Pelaksana Anggaran kita. Itu jadi dak fisik kesehatan digunakan untuk pencegahan, tentunya penyaluran dilaksanakan secara sekaligus ya untuk penyampaian rencana penarikan dana, jadi bisa langsung gitu ya ke KPPN. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian sering mendengar ya, ada beberapa kabupaten yang di Indonesia yang sempat heboh gitu ya. Sebenarnya ada regulasinya dan negeri. Yang pertama ini dana desa wajib ya dialokasikan untuk bantuan BLT untuk keluarga miskin tidak mampu di desa, itu paling banyak gitu ya, paling banyak itu 35% dari pagu dana desa per desa, itu paling banyak gitu ya. Jadi mungkin 30% juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi 5 PKH, kartu sembako dan kartu prakerja. Transaksi potongan dana desa pada penyaluran tahap selanjutnya. Jadi sebenarnya sanksi ini mohon tidak dimulai sebagai satu hal yang negatif, tapi ini sebenarnya mendorong ya kita semuanya untuk care kepada masyarakat gitu ya. Alokasi dana fiskal tadi digunakan untuk penanganan COVID-19. Ini realisasi alokasi dana fiskal tadi digunakan untuk penanganan nanti yang 6 lagi dengan nilai 2,9. Kemudian untuk realisasi BOS, di pagu BOS awal ada 364 miliar, kemarin ada refocusing turun sedikit menjadi 359,71 miliar. Realisasi sampai dengan 8 Mei BOS 2145 sekolah ini. Jadi nanti mungkin tahap berikutnya lebih lancar nih. Ini kan biasanya yang tersendat ini BOS ini tahap 1 dan kemarin udah berhasil kita koordinasi dengan tim BOS provinsi, kabupaten, ya alhamdulillah sudah hampir semuanya udah disalurkan. Kemudian sekilas ekonomi regional mungkin Maluku Utara sampai dengan triwulan 1 untuk kita bandingkan dari 2019-2020 meningkat Bapak Ibu sekalian.
Yang dulu tahun kemarin 0,49, sekarang 0,86. Kemudian ekspor kita dapat datanya 0,09, sekarang 4,26. Nah, kemiskinan yang ini meningkat gitu. Jadi 6,2 menjadi 6,91. Ini data terus berjalan, baru 1 triwulan. Ini menjadi perhatian kita semuanya lah di pemerintah. Kemudian ini realisasi APBD Provinsi Maluku Utara dari laporan realisasi anggaran kabupaten kota provinsi peroleh. Nanti bisa dilihat nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini memang sedikit menurun juga gitu nggih. Next berikutnya nggih, ini lebih detailnya nggih. Tadi ini secara rekap seluruh kabupaten kota provinsi. Ini kami melihat ya Paku, namun untuk realisasi yang tertinggi saat ini Kota Ternate gitu ya, realisasi belanjanya dari 14,47, Morotai dan Halmahera Utara gitu ya. Ini beberapa kabupaten yang masih rendah nih. Ini mungkin nanti bisa didongkrak ini di triwulan 2-nya. Berikutnya untuk realisasi untuk satker vertikal Kementerian Lembaga ini sampai dengan triwulan 1 ini 15%, namun sampai dengan 30 April kemarin sudah secara total itu 24 bansos, ini juga sudah di atas 20%. Ini data realisasi 15%. Hingga triwulan 1 jumlah pagu anggaran untuk KL sebesar 4,6 triliun sampai 31 Maret realisasi 708 miliar atau 15,3%. Ini capaian ini lebih tinggi sebenarnya dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 11,3%. Ini data hingga triwulan 1. Dan pagu ini nanti akan terkoreksi ya dengan pagu yang baru nih. Tadinya 4,630 ini yang realisasi jadi ada turun sekitar 200-an itu nih. Dan realisasinya ya tentunya karena pagunya menurun, realisasinya otomatis presentasinya juga meningkat menjadi 24,8%. Kemudian tren realisasi dibanding antara 2019 nih 2020. Jadi yang kuning ini 2019, yang biru 2020 nih. Sebenarnya trennya 2020 ini sudah membaik gitu ya. Saya di atasnya yang 2019 gitu. Cuma memang kondisi tadi beberapa indikator untuk penyaluran kredit program di Maluku Utara untuk yang mengakses dari mikro itu ya kita baru dapat data 2019 2020 ini belum masuk semuanya. Jadi 2019 kemarin untuk yang kecil yang meningkat tapi mikronya menurun. Ke sektor produksi untuk sektor manufaktur atau produksi. Tapi ini fokusnya masih kepada sektor perdagangan. Demikian Pak Ota, Bapak Ibu sekalian, sekilas dari perkembangan fiskal di sini. Dan nantinya mungkin di samping saya menyampaikan ini, kami memang perlu nanti masukan dari masing-masing kabupaten kota, apa yang menjadi kendala, gitu memang perlu nanti masukan. Jadi kendala mungkin bisa kita sampaikan, kita diskusikan, apakah di pemerintah daerah ada kesulitan untuk merevisi APBD-nya untuk refocusing. Di berita itu akibatnya THR, ada beberapa daerah THR-nya nggak cair gara-gara itu terlambat gitu ya. Terus menunggu PP dan PMK-nya. Gitu ya. Mudah-mudahan Senin besok sudah terbit. Ini perlu kecepatan karena untuk menstimulasi ekonomi gitu ya. Jadi kalau asumsinya kalau ASN terima THR itu belanja akan bergerak ya, ekonomi akan tumbuh lagi gitu nih.
Demikian Pak Ota, Bapak-Ibu sekalian, kami nanti lanjut untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman? Iya. Orang suaranya ya. Halo, tes. Tapi halo? Halo. Ya, gimana Pak? Lanjut. Iya Pak Wahyu. Halo? Ya. Lanjut aja Pak Wahyu. Ya. Tadi suara saya bisa di Pak Hos, jadi sudah saya presentasikan. Nanti untuk materi nggak masalah, diskusi Pak, silakan. Iya. Mungkin ada ambil alih sementara dulu, Om Ota mungkin ke belakang. Mohon maaf, saya kesulitan mengakses. Mohon maaf Pak Bayu. Pak Bayu udah selesai Pak Bayu? Sudah Pak Ota, sudah. Mohon maaf. Oke. Terima kasih. Kalau memang gambarannya di nasional policy kita memang ada berbagai perubahan. Tekanan yang terasa bahwa di daerah juga mengalami pemangkasan. Saya melihat naik cuman ada pada bagi hasil sumber daya alam. Artinya bahwa industri-industri kita di sektor pertambangan barangkali akan masih beraktivitas. Sehingga kegiatan-kegiatan bagi hasil sumber daya alam untuk tahun 2020 sehingga datanya dari 100 naik ke 200. Nah, keadaan ini di saat yang sama kita membutuhkan belanja yang cukup besar ini spending pelaksanaan PSBB. Karena itu saya minta Pak Bambang, bagaimana kesian beberapa daerah belum sempat menyampaikan laporan, setidaknya ada 7. Kita berharap dalam waktu-waktu sisa ini mereka bisa mempercepat sehingga dapat penahanan daunnya itu bisa dipercepat dalam rangka pembiayaan untuk Pak Bambang, mic-nya belum di-unmute. Di-mute kembali mic-nya dulu, Pak. Pak Bambang Hermawan. Pak Bambang, mic-nya belum di-unmute. Di-mute kembali mic-nya dulu. Pak Bambang Hermawan. HP ditekan. Ya. Oke, makasih Pak Ota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ota yang saya hormati, Pak Bayu Kanwil yang saya hormati, serta rekan-rekan kepala ruangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita Sidego ini, terima kasih atas kesempatannya. Memang kondisi sekarang ini kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Kesulitan kita itu lebih terjadi pada daerah. Yang utama di daerah ini regulasi terhadap dan data yang menyangkut mengenai kebutuhan seperti kita ketahui misalnya kebutuhan atas
misalnya biaya penanganan kesehatan ada yang ditanggung oleh NIM. Misalnya, apakah APD dari pemerintah pusat yang dialokasikan ini jumlah pemerintah provinsi pada saat melakukan refocusing dan melakukan relokasi, perhitungan kebutuhan pembiayaannya ini tidak didasarkan atas data yang memadai. Ini terus terang kebutuhan untuk dari kabupaten kota juga kita datanya sangat minim. Seperti misalnya beban yang ditanggung oleh provinsi dan beban yang ditanggung oleh kabupaten kota, kita wakil dari pemerintah pusat dengan adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri relokasi ini tidak dikoordinasikan dengan provinsi. Pemerintah provinsi pada pelaksanaan COVID-19 ini mengalokasikan untuk relokasi adalah 148 miliar. Perhitungan 148 yang menghitung untuk relokasi adalah sebesar 50% minimal. Sehingga kita mendapatkan angka adalah sebesar 148 miliar. Kemudian untuk refocusingnya kita menetapkan sebesar 88 miliar. Di luar dari pembangunan kantor karantina. Kita mengalami juga kesulitan terutama adalah yang menyangkut data. Seperti misalnya ini kita sementara masih menyusun berdasarkan perhitungan-perhitungan yang bisa ada yang dari relokasi kabupaten kota, ada yang refocusing kabupaten kota. Nah, perhitungan beban yang harus ditanggung oleh pemerintah provinsi ini saya baru menyusun estimasi berdasarkan perhitungan di angka sekitar 50 miliar. Tetapi perhitungan realnya berdasarkan data yang memadai ini sampai dengan sekarang kita belum mendapatkan. Memang mungkin perlu kita pengelola keuangan di daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan pertukaran data. Beban dari desa, beban dari kabupaten, beban dari kota, dan kemudian berapa yang harus ditanggung oleh beban provinsi. Beberapa yang lalu kami berdasarkan RD pelaksana untuk sembako yang kita bagikan pada jumlah wajib atau penerimanya, sehingga perhitungannya sampai 15 miliar. Nah, ini yang terus terang dengan minimnya dokumen untuk dari kabupaten kota, kami dari pengelola keuangan itu juga kabupaten kota. Karena tadi yang disampaikan oleh Kak Kanwil bahwa seperti misalnya BLT yang berdasarkan dana desa. BLT berdasarkan dana. Nah, bagaimana pemerintah provinsi? Nah, ini mungkin harus ada keputusan yang tegas pelaksanaan COVID-19, baru kita berhadapan dengan masalah hukum. Nah, ini yang kami dari pemerintah provinsi mencoba menyampaikan kepada dari seperti tadi misalnya kita bisa melakukan
pembayaran walaupun dananya belum tersedia, yaitu untuk penanganan kesehatan, untuk pemulihan ekonomi, dan untuk jaring pengaman sosial. Nah, untuk pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial ini tegas, tetapi untuk penanganan kesehatan ini kurang begitu tegas karena ada penanganan kesehatan lainnya. Nah, ini yang butuh lebih ditegaskan. Saya kira sebagai pengantar, sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ota. Saya persilakan. Terima kasih Pak Bambang. Saya mau menjelaskan ada problem di data, sehingga kita perlu menghubungkan data antar kabupaten kota, desa dan provinsi. Model pola belanja transfer bisa dilakukan oleh provinsi, sehingga kita mengasumsi eksekusinya dilakukan kabupaten kota. Provinsi hanya mengeluarkan dana transfer. Dana transfer itu dalam rangka penanganan COVID. Apakah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dengan mendasarkan pada asumsi jumlah penduduk. Jumlah penduduk pekerjaannya bakalan panjang. Apakah dimungkinkan di bidang keuangan, undang-undang keuangan kita, pola hibah atau pola transfer dari kabupaten provinsi ke kabupaten kota, sehingga yang nanti dilaksanakan dikoordinasikan adalah kabupaten kota. Bagaimana Pak Bambang? Ya, makasih Pak Ota. Jadi pola refocusing dan relokasikan ke BTT, sehingga di dalam BTT ini akan terbagi pada 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan berdasarkan penanganan kesehatan dan jaring pengaman. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilakukannya langsung oleh OPD Permendagri 20 itu tidak ada peluang untuk kita memberikan dalam bentuk hibah. Kalau hibah berarti kita harus keluar dan melakukan dalam bentuk BTL sebagai dana hibah kabupaten kota, gitu, Pak Ota. Sehingga memang walaupun relokasi dan refocusing itu pelaksanaannya adalah dilakukan oleh OP dan kemudian pengguna anggarannya tetap di BUD. Ya. Nah, ini juga yang menjadi kendala kami pada saat misalnya menjadikan penanganan itu dilimpahkan kepada kabupaten kota sebagai bentuk hibah kepada Kakanwil tentang proses dari penanganan. Saya kira begitu. Baik. Pak Ota. Pangan negara kita kan dimungkinkan antar level pemerintah sifatnya transfer, sehingga tidak bersifat belanja oleh karena kewilayahan kita penanganannya. Kalau kita tangani di Sula harus dilakukan oleh OPD di provinsi, maka akan biaya cukup mahal untuk kita memobilisasi pola-pola distribusi dengan skema belanja. Bagaimana kalau kita melakukan pola-pola skema transfer dalam rangka penanganan COVID-19, apalagi kalau kita mau merencanakan PSBB, sehingga efisiensi pengelolaan keuangan kita ada proses dan kita mengenali pola belanja. Nah, bagaimana Pak Kanwil? Apakah ada peluang sehingga kita bisa lebih efisien dan cepat melakukan eksekusi, tidak berdebat pada soal data dan macam-macam itu? Silakan. Siap, selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kanwil. Silakan Pak Kanwil. Nanti provinsi kabupaten kota itu bisa dilakukan. Modulasinya kurang jelas. Silakan.
Tes. Oke, terdengar. Ya, lanjut Pak Kanwil. Oh iya Pak, jadi bisa dari provinsi ke kabupaten itu sangat bisa dilakukan, gitu nggih. Ya seperti halnya nanti dari Oh iya Pak, jadi bisa dari provinsi ke kabupaten itu sangat bisa dilakukan, gitu kan. Ya seperti halnya nanti dari pemilihan. Jadi maksudnya Pak Ota juga dari kabupaten kota itu yang lebih paham siapa yang dibantu, siapa yang sudah menerima PKH, ya, kartu prakerja, sembako, gitu ya. Istilahnya kalau di daerah udah datanya udah tahu mana yang dapat biar nggak duplikasi. PKH, ya, kartu prakerja, sembako, gitu ya. Istilahnya kalau di Suara regulasi itu dimungkinkan kita melakukan transfer antar level pemerintah. Karena kemarin kalau tidak salah, mohon maaf Pak Bambang, agak sedikit error di pemerintah kota Ternate dan pemerintah provinsi terkait dengan bagi-bagi sembako. Nah, kita ingin mencegah dalam penanganan kebencanaan antar pemerintah itu kelihatan bersatu. Kalau begitu kita mesti juga mencari pola-pola transfer keuangan kita sehingga eksekusi kebijakan itu di level kabupaten kota, tetapi skema rekening kan nanti dari Pak Bambang itu kan nomor KIBA atau dana tak terduga. Nah, kalau saya lihat dalam berbagai regulasi keuangan negara kita, moderatornya dibikin oleh provinsi, lebih tahu berapa jumlah angkanya. Tentunya tidak sekedar BLT, yang kita perlu rumuskan apa di sektor kesehatan, apa di sektor ekonomi, apa di sektor jaring pengamanan sosial. Lalu kita siapkan skemanya berapa anggaran sporting provinsi, berapa yang akan dialokasikan kabupaten kota, dan berapa dari desa. Dan larikan itu kita membutuhkan provinsi sebagai provinsi, jangan transfer ke dia, jangan transfer ke kabupaten kota yang tidak berkomitmen itu. Nah, itu dimungkinkan apakah kalau kita melaksanakan PSBB, sehingga PSBB penetapan kewenangan provinsi itu dari aspek fiskal bisa teratasi. Silakan Pak Bambang. Iya, terima kasih Pak Ota. Ini juga yang sebetulnya menjadi pemikiran pada saat yang hal seperti ini, itu kami tanyakan juga, apakah memungkinkan misalnya kita memberikan dalam bentuk tunai, Nah, kalau pemberiannya dalam bentuk tunai, maka dia harus masuk di dalam dana hibah bansos yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh OPD fungsional, tetapi dilakukan oleh BUD. Nah, prosesnya panjang, sehingga arahan dari Dirjen adalah untuk oleh Dirjen kepada kabupaten kota, sehingga nilai provinsi adalah sebesar nilai yang dihibahkan. Nah, sesuai dengan Permendagri 20 dan arahan dari Ditjen Keuangan Daerah bahwa perhitungan untuk relokasi adalah perhitungan pengalihan dari belanja langsung kepada BTT penanganan COVID-19. Begitupun di SKB 2 Menteri itu, yang dihitung adalah berapa nilai yang direlokasi dari belanja langsung lainnya untuk BTT. Begitupun refocusing.
yang dihitung adalah berapa kegiatan-kegiatan yang dialihkan untuk menjadi kegiatan yang berhubungan langsung dengan ketiga kategori, yaitu kategori penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan hibah kepada kabupaten kota, angka yang kita hibahkan itu tidak masuk di dalam angka perhitungan relokasi dan refocusing. Nah, ini yang jadi pertimbangan kami, begitu, Pak Ota. Jangan sampai kita melakukan perhitungan tetapi tidak diakui sebagai penanganan COVID-19. Ini menjadi pertimbangan. Betul Pak Bambang. Kalau kita lihat asas keuangan negara dan daerah, kekuasaan pengelola skema belanja kedaruratan dengan derivatif Perpu nomor 1 tahun 2020 memang kriteria tentang refocusing. Kita untuk menggugurkan pasal mekanisme hibah di dalam Permendagri. Kalau kita mau ingin pola Permendagri kan tahun sebelumnya Pak Bambang. Nah itu kan kita bisa pangkas dengan menerbitkan pergub. Kalau kita dalam hal ini tempat pengelola keuangan daerah untuk bisa mengeksekusi dalam pola alokasi dengan dasar pergub pengamanan sosial itu terangkum dalam peraturan gubernur, sehingga karena kita mesti menyadari bahwa wilayah kita ini kepulauan. Bagaimana Pak Bambang? Apakah itu dimungkinkan kalau kita menerapkan PSBB? Karena kita mesti iya, kalau ada hasil putusan kita ya. Karena yang tadi nanti dijawab oleh refocusing dan relokasi, dasarnya kan instruksi Mendagri nomor 1 dan SKB bahwa penggunaan dana relokasi dan refocusing itu adalah pada 3 kategori. Tidak ada kategori di mana kita memberikan hibah kepada kabupaten kota. Gitu, ini yang menjadi ini tugas provinsi juga membahas ini. Apakah memungkinkan untuk BTT tetapi di dalam NPHD atau hibah kepada kabupaten kota. Ini yang apakah diperbolehkan gitu. Karena kita kan nanti berdasarkan perhitungan. Kalau kita misalnya perhitungannya tidak minimal 50%, kan kita kena sanksi gitu. Nah ini yang jadi pertimbangan kami. Baik. Silakan. Jadi baik, terima kasih. Akan kita pendalaman kabupaten kota mengakibatkan kita mengkonsolidasikan data, mengkoordinasikan menjadi tidak efektif. Oleh karena kita saling mencurigai apakah provinsi bantu atau tidak nih. Antar level pemerintahan saya melihat nuansa itu, sehingga memang perlu ada resolusi. Kita saling mencurigai baru. Kalau suara Pak Bayu sudah terdengar, saya ingin menjelaskan dari Pak Bayu lagi. Ya Pak. Menurut saya masuk ke teman dari Pak Bayu lagi. Kota, tetapi bantuan itu akan diserahkan dengan cepat. Pertama itu adalah data, gitu ya. Data ini memang di kami ini ketika mencari data. Nah, data ini menjadi kita koreksi kita semuanya. Gitu. Jadi di masing-masing mungkin dari level cut atau keluarga yang perlu dibantu itu berapa, gitu ya. Kemudian nanti yang sudah dihandle oleh gitu. Nanti provinsi nggak mampu, nasional. Ya, Kemensos maupun nanti ada bantuan dari Pak Presiden. Tapi itu data, jadi nanti itu mekanismenya malah lebih cepat gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau memang mau diusulkan gitu ya, mau diusulkan bersama-sama, sebenarnya uang itu, bantuan itu, coba kalau kita semua mau memikirkan bersama, uang itu ramai itu. Kalau ke rekening kan orang harus buka rekening, orang harus dibantu kan, harus ada
saldo di sana gitu ya. Kalau itu ada datanya, misalkan ada 1.000 orang harus dibantu, mana yang bagiannya kabupaten kota, mana bagiannya desa, mana bagian provinsi. Nanti ada tim mungkin gugus tugas yang memonitor yang bagiannya kota udah disalurkan atau belum dan sebagainya. Dan ini modasi kita sih bisa, cuma tadi ternyata dari Dirjen di Kemendagri nggak diperbolehkan. Itu juga kabupaten kota, apakah kabupaten kota benar-benar ke sana. Bisa jadi kabupaten kota karena lebih memahami daerahnya, mekanisme hibah itu bisa dilakukan. Tetapi kan Pak Bambang mesti harus memonitor, disalurkan 1 miliar, kemudian berapa realisasinya kan harus monitor juga. Nanti sepertinya revolving itu, seperti penggunaan dana desa dan sebagainya, udah bertambah. Kalau bisa memang kabupaten kota menyajikan data, mana yang bisa dia bantu, mana yang belum, mekanisme monitoring evaluasinya, di usulan saya, dan ini momen untuk kita bisa menggunakan teknologi semaksimal mungkin, gitu ya, kita pikirkan bersama. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya mau pindah ke teman-teman, ada teman ya. Silakan Pak Kadis Keuangan Tidore, teman-teman, bagaimana kesiapan penerap yang Keuangan Tidore yang rencana PSBB mau dilakukan pembatasan pada tanggal 14 sampai 27 Mei. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilakukan pembatasan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Badan Kabupaten Kota yang kami hormati, dari Tidore kami perlu laporkan bahwa rencana kita untuk pembatasan penutupan itu mulai tanggal 14 tanggal 14. Jadi konsekuensi dari kebijakan ini akan memerlukan anggaran yang cukup besar. Anggaran untuk COVID yang kita alokasikan di dana tak terduga untuk sementara sebesar 45 miliar. Jadi dari dana 45 miliar ini kita sudah menangani untuk penanganan kesehatan. Ditambahkan bahwa termasuk 7 daerah di Ibu Utara yang kena penundaan. Hal ini masalah yang kami hadapi di dalam keterlambatan ini salah satunya adalah di dalam refocusing dan realokasi. Sehingga dalam menyebabkan keterlambatan kita di dalam membuat laporan. Dan akhirnya kita dimasukkan dalam daerah yang mengalami penundaan. Untuk yang berikut terkait dengan alokasi dana untuk yang dipersiapkan untuk penutupan nanti mulai tanggal 14. Jadi rencana kebijakan kita untuk memberikan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak. Jadi sesuai dengan hitungan kita, dia akan menelan anggaran sekitar 15 miliar, di atas 15 miliar. Itu per kakak. Jadi kita berikan kepada masyarakat berdasarkan kakak diberikan, termasuk pengusaha. Tapi yang masuk dalam PKH dan PPNT itu tetap diberikan. Jadi kebijakan ini diambil seperti itu, dan mungkin kami membutuhkan penjelasan terkait dengan terutama Pak Bambang mungkin memberikan sedikit penjelasan tentang keterlibatan di dalam refocusing dan realokasi. Akhirnya kita mereka punya kepentingan, akhirnya kita terlambat dalam menyusun laporan dan penyampaiannya juga terlambat.
Dan dulu sementara Pak Dokter, informasi yang bisa disampaikan dari Tidore. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Rupanya Pak Kadis sudah menyiapkan 40 miliar, tapi penanganan dari aspek penanganan kesehatan ada 10 M. Bagi-bagi sembako ada 19 miliar. Kalau di Pak Bambang sana bakalan Pak Bambang tanya tuh dari jumlah itu berapa yang dipakai APBD, kalau yang di daerah OBA pakai dana desa, sisanya berapa kira-kira provinsi bisa tanggung berapa ya kalau tidur? Sisanya berapa kira-kira? Silakan Pak Kadis. Kalau kita seandainya bikin formula, Tidore kalau implementasinya 14 sampai 27, masih adakah kekurangan rakyat Tidore yang belum dapat, yang bisa Katanya 15 miliar untuk Tidore yang belum dapat. Ekonominya kita siapkan sekitar 20 miliar dan sosialnya sekitar 10 miliar. Dan kalau kita melihat perkembangan penutupan mulai tanggal 14 ini terpanjang, maka otomatis dana ini akan berkurang. Ya, akan berkurang dananya. Karena memang kita punya kebijakan di kelurahan yang khusus COVID. Kemudian dana desa juga sudah mulai mereka merubah aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya diarahkan untuk tapi apabila ini PSBB-nya diperpanjang akan lebih kurang. Diharapkan, ya kami mengharapkan bantuan dari provinsinya seperti apa dan bantuan dari provinsi saya pikir langsung saja ditransfer untuk nanti kami yang melakukan pengadaan apakah mau disembakau atau mau ditunai. Jadi kalau misalnya ditangani langsung oleh provinsi, kita akan mengalami kesulitan. Karena kita harus lebih transfer itu ya, yang tadi Pak Bambang diskusikan itu ya. kurang jelas suaranya Pak. Suaranya kurang jelas Pak Kadis. Kurang jelas Pak. Menginginkan pola transfer ya. Pola transfer jangan menggunakan ya. Sudah siap. Kemudian kalau sampai di 1427 jangan digunakan oleh karena kabupaten kota yang lain tidak menetapkan diperpanjang, risiko fiskalnya akan makin buruk oleh karena tidak mampu kita untuk mengatasi yang lain saja bisa dari kesehatan ekonomi maupun dari pengembangan. Saya mau lanjut Utara bergabung juga dengan kita di sini Pak Kadis Keuangan Halmahera Utara Pak Mahmud Latiji. Silahkan. Bagaimana kesiapan? Saya kira Utara sudah melaksanakan PSBB. Bagaimana aspek pembiayaannya? Mahmud Latiji. Pembiayaannya. Perbatasan kita. Pak Sekda Taliabu belum, suaranya tidak terdengar. Karena saya tidak jelas nama-namanya di dalam. Kalau tidak ada saya mau lanjut dulu sambil menunggu dari Halmahera Utara. Saya tidak tahu apa Yong Morotai ini, yang dimaksud Yong Morotai adalah Pak Ahmad Kadis Keuangan atau bukan? Halmahera Utara. Silakan Pak Bambang mengerespon apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Keuangan Tidore. Iya, terima kasih Pak Ota. Memang seperti yang disampaikan Pak, mungkinkan adanya hibah kepada kabupaten kota. Tetapi di dalam petunjuk relokasi dan refocusingnya ini tidak ditetapkan tentang pola hibah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota. Tahu berapa APD yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi, alat kesehatan. Nah, kita juga berharap sebetulnya paling tidak
terhadap pembiayaan, itu pembiayaannya dari APBN. Nah, ini seluruh pembiayaan betulnya kalau misalnya ada contoh dari pemerintah pusat yang memberikan hibah kepada pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi itu juga memberikan hibah kepada kabupaten kota. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah yang disampaikan oleh Pak Puan, penanganannya berapa, sehingga beban yang harus ditanggung oleh provinsi ini berapa. Nah, apakah dalam bentuk misalnya jumlah kakak, apakah dalam bentuk atau dalam bentuk hibah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota. Tetapi kebijakan dari kami adalah pemerintah provinsi akan mempercepat penyaluran dana bagi hasilnya, paling tidak untuk triwulan 1. Nah, ini yang mudah-mudahan minggu depan kita sudah menyalurkan. Triwulan 4 sudah kita salurkan, triwulan 1 kita akan segerakan, sehingga pada saat untuk triwulan 2, misalnya pada saat di bulan Juni, awal Juli itu sudah kita bisa sampaikan. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau misalnya ada perhitungan yang sudah ditetapkan, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Kakanwil, misalnya yang ditanggung oleh dana desa berapa, dana dari departemen lain, misalnya kartu misalnya Kota Tidore kan untuk PKH dan BLT akan tetap mendapatkan sembako gitu. Nah, ini yang kita perlu memang ada komunikasi antara hanya surat edaran tentang penarikan fungsi provinsi sebagai wakil relokasi dan refocusing itu langsung dari kabupaten kota, itu langsung ke pemerintah pusat. Tidak ada pemeranan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap relokasi dan refocusing. Sehingga kita yang seperti awal saya sampaikan, kebutuhannya berapa. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Kota Tidore, bagaimana tentang persetujuan APBD, ini refocusing dan relokasi, sehingga tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan. Kita hanya penyampaian terhadap laporan pelaksanaan relokasi dan refocusing, termasuk juga penyesuaian atas pendapatan. Nah, penyesuaian atas pendapatan ini sebetulnya pengaruhnya lebih dahsyat dibandingkan relokasi dan refocusing. Nah, ini yang perlu kita konkretkan dari pemerintah provinsi lainnya. Pada saat kemarin kita ada walaupun kita sudah tidak lagi terikat pada Permendagri 32, kita tidak terikat pada, nah, batasan-batasannya itulah yang sementara ini tidak memungkinkan untuk nilai. Baik Pak Maman. Yang terkait DPRD kami simpan karena besok malam kami akan mendiskusikan itu dengan DPRD. Nah, biar aja nanti kami jadikan tema di dalam diskusi kami dengan DPRD, walaupun kalau Bapak-Bapak dan teman-teman semua lihat Perpu nomor 1, DPR RI juga fungsi legislatifnya juga dipangkas. Artinya itu akan diderivatif ke DPRD-nya. Tapi biarlah kami berharap Tidore kalau mau mengimplementasikan PSBB ataupun apa istilahnya yang melakukan pembatasan pada tanggal 14 sampai 27, oleh karena ada potensi ledakan
kerumunan masyarakat diakibatkan dari malam ela-ela, pembayaran zakat malam. Kalau itu dibikin hanya Tidore bakalan tidak terlalu efektif. Itu yang Tidore takuti kalau dia Tidore melakukan pembiayaan dari aspek fiskal. Bagaimana Pak Sekda Taliabu kalau di Taliabu? Silakan Pak Sek. Pembiayaan dari aspek fiskal. Kasih turun. Bagaimana Pak Sekda Taliabu kalau di Taliabu? Silakan Pak Sek. Kasih turun. Kelihatan Pak Sekda Taliabu mic-nya tidak. Saya mau minta pandangan dari Pak Dr. Amran Hussein. Kelihatan Pak Sekda Taliabu mic-nya tidak. Dan kemampuan kita kan terlalu kuat. Bagaimana pandangan kita Dr. Amran? Baik, terima kasih Pak Dr. Ota, Pak Bambang dan Pak Kanwil yang saya hormati, teman-teman semua. Pertama memang ini soal terkait dengan validitas data ya, tadi yang Pak Bambang sampaikan. Karena memang dari 3 komponen utama yang menjadi perhatian kita terkait dengan pembiayaan, ya, dalam jangka pendek ada 2, kesehatan sama jaringan pengaman sosial. Kenapa menurut saya dalam jangka pendek ini penting? Karena ini terkait dengan keselamatan nyawa manusia. Sehingga kaitannya dengan itu maka refocusing dan relokasi anggaran yang ada baik di kabupaten maupun di provinsi itu harus arahnya ke 2 hal ini dulu, karena ekonomi itu kan nanti kita bicara pas yang perlu menjadi perhatian kita ada di soal kesehatan dan jaringan pengaman sosial. Nah, beberapa waktu yang lalu kalau diskusi dengan Pak Dirjen desa itu kan di jaringan pengaman sosial itu bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu cukup banyak. Ya, yang menjadi perdebatan memang betul Pak Bambang di soal data itu, sehingga jangan sampai ada masyarakat yang tidak dapat dan sementara ada masyarakat yang dapatnya lebih gitu. Nah, itu yang harus diikhtiarkan. Nah, yang kedua, dari sisi regulasi memang sudah sangat jelas tadi Pak Bambang dan Pak Kanwil sudah menyampaikan. Nah, oleh karena itu bagi kami dari pengamatan dari sisi perguruan tinggi, kami hanya ingin mengingatkan ada surat edaran KPK nomor 8 Pak Bambang terkait dengan penanganan COVID sampai setelah selesai COVID ini. Lalu banyak teman-teman di kabupaten kota yang bermasalah dengan hukum seperti yang Pak Bambang terkait dengan COVID. Apa bentuknya itu terserah dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Tapi paling tidak masyarakat tahu ukuran kita di Maluku Utara dan kabupaten kota. 40 miliar, 100 sekian miliar itu kan angka-angka yang cukup besar. Nah, yang kita inginkan itu adalah sebenarnya transparansi dan akuntabilitas anggaran itu. Sehingga publik tahu loh bagi kalangan tertentu. Seperti yang tadi Pak Ota sampaikan bahwa ketika provinsi membagi-bagi sembako di wilayah kota Ternate, lalu ada terjadi kesalahpahaman. Nah, ini kan lagi-lagi soal koordinasi yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi data yang mesti menjadi tanggung jawab provinsi, menjadi tanggung jawab kabupaten kota itu memang betul-betul harus difikskan. Menurut saya dalam waktu pendek kabupaten kota yang tahu kondisi masyarakatnya, dia yang harus bergerak cepat, dia tidak boleh menunggu. Karena kalau provinsi kan dia butuh informasi dari kabupaten kota, baru dia menyiapkan terutama terkait dengan jaringan pengaman sosial itu. Tapi kalau kabupaten kota kan dekat dengan masyarakat, langkah-langkah strategi dan cepat yang harus dilakukan ya sudah, jangan nunggu. Kalau sudah ada dananya segera dieksekusi dananya, apakah dalam bentuk dana desa, apakah dalam bentuk provinsi sudah di kota Ternate sudah, kita tinggal tunggu kabupaten kota yang lain yang meminta perhatian juga dari Pak Ota
terkait dengan transparansi Pak Bambang, tenaga medis, si pembiayaannya tidak salah 15 juta, kemudian dokter umum ada 10 juta, dokter. Nah, apakah itu juga berlaku di provinsi dan kabupaten kota? Kita juga butuh memperlakukan. Nah, itu juga kita tidak tahu berapa besar alokasi yang tanggung oleh provinsi maupun kabupaten kota terhadap relawan terakhir. Oke. Pak Amran, saya mau pendalaman sedikit karena kebetulan ini kan misal Pak, saya tahu Pak Amran agak dekat dengan pemerintah Kota Ternate. Bagaimana terhadap dana multi-year yang tidak dicabut, tidak direfusing? Katanya dari belanja modal, kalau baca kemarin dengan diperuntukkan bagi penanganan COVID cuma 7,7 miliar. Akibatnya Ternate kelihatan aksinya mengalami hambatan karena ada pembebanan multi-year yang 80 atau 100 miliar. Itu bagaimana pandangan Pak Amran? Baik Pak Ota, kalau kita ikuti yang bisa direfocusing atau dialihkan kan di sana di sisi regulasi sudah disebut satu diantaranya adalah yang di Ternate itu kasusnya multi belanja modal itu. Nah, secara spesifik di sana memang sebetulnya yang memang dianggap tidak terlalu mendesak. Ya. Nah, memang ini menjadi mendesak itu mendesak. Multi-year itu mendesak atau tidak? Menurut saya secara pribadi Pak Ota ya, ini bisa didiskusikan karena kalau dalam kondisi seperti ini mestinya ada kebijakan untuk sementara di refocusing dulu anggarannya untuk multi-year itu. Secara pribadi kan kelembagaan. Nah, belanja-belanja yang tadi misalnya perjalanan dinas, rapat, pelatihan, BIMTEK, sosialisasi, workshop, lokakarya. Itu yang sudah tercatat di dalam Permendagri maupun Permenkeu ya. Ya, itu bisa dialihkan untuk refocusing untuk yang baik, mungkin itu Pak Dokter. Baik Pak Amran, saya mau minta lagi pandangan akademisi tapi dari sisi kebijakan publik, Pak Dr. Ali Lating, terkait transparansi dan akuntan pengelolaan keuangan di tengah COVID-19. Di dalam Perpu kita melihat ada satu pasal yang setidaknya melakukan perlindakan kalau kebijakan realokasi itu tidaknya termuat di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID. Bagaimana pola-pola transparansi dan akuntabilitas sehingga public participatif itu bisa. Iya, makasih Pak Ota. Kak Kanwil, Pak Kanwil, Provinsi Maluku Utara, sehat-sehat. Pak Amran, Allah sehat-sehat semua. Pak Ali, waktu kita. Iya. Begini Pak Bambang dan yang lain bahwa memang betul yang dikatakan oleh Pak Ota berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran ini. Karena bagi sebagian besar banyak sekali pihak-pihak yang berkaitan dengan penyidikan misalnya, penanganan kasus-kasus korupsi itu semuanya masuk dalam penanganan, misalnya kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. Agar transparansi ini bisa terwujud, maka yang paling penting adalah ada kejelasan ya dalam proses perencanaan beli ya berapa APD yang harus dibeli itu harus jelas ya. Begitu juga BLT dan sebagainya yang sampai ada penumpukan misalnya. Provinsi ini kan wakil Jakarta di daerah nih, harus juga tegas kepada daerah-daerah ini. Saya lihat belakangan ini provinsi dalam berkoordinasi dengan daerah itu sangat lambat. Dalam penanganan COVID itu penting. Saya kira bahwa COVID ini posisi penting dan mendesak. Ya, tadi Pak Amran katakan, saya bilang bahwa yang lain itu tidak penting dan tidak mendesak.
multi years kali ini kan dia belum penting dan tidak mendesak untuk dilakukan. Pikirkan keselamatan dulu, itu penting. Yang lain juga pelatihan dan sebagainya itu pada saat ini dia masuk dalam diselesaikan. Nah, kalau mau diselesaikan agar dia transparan, maka big data kita itu penting sekali mendesak untuk dilakukan penanganan COVID-19. Saya yakin dan percaya kalau peranan-peranan penting di provinsi ini dilakukan, ya, baik koordinasi maupun sinkronisasi dan sebagainya, itu insya Allah COVID ini insya Allah akan selesai dengan baik. Berikan kewenangan sesuai dengan otonomi daerahnya. Ya, nah saya kira dalam penanganan COVID ini butuh tadi sinergisitas, butuh koordinasi, dan butuh transparansi. Nah, saya lihat juga COVID penanganan COVID di tingkat provinsi juga dalam tanda kutip perlu dibenahi misalnya. Kita bukan hanya berkaitan dengan jumlah kasus, bukan, tapi bagaimana penanganan lainnya. Itu tuh penting, sangat dibutuhkan. Nah, sehingga kita terkomprehensif dalam penanganan COVID ini. Saya kira termasuk juga tadi malam kita berdiskusi juga Pak Bambang berkaitan dengan PSBB ini. Misalnya hari ini kan cuma Ternate sama Tidore. Tadi malam ada usulan bagaimana kalau ini provinsi mengambil alih, menekan semuanya, bukan menekan tapi bagaimana berkoordinasi agar PSBB ini bisa dilakukan atau di take over, diambil alih provinsi sebagai mediator atau selalu pengambil keputusan dalam PSBB ini. Jadi dia tidak per kabupaten, tidak di kota, tapi bagaimana dipikirkan untuk bisa diberlakukan secara provinsi ini, ya, seluruh kabupaten. Saya kira itu yang paling penting. Aspek kesehatan penting. Oleh karena itu, sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Amran untuk transparansi ini. Kita butuh transparansi. 500 miliar lebih sekitaran itu. Nah, kita butuh transparansi itu. Terima kasih Pak Ota. Baik. Singgungan Pak Ali banyak bagaimana kita fokus kepada sumber-sumber pembiayaan penanganan agar apa yang kita hadapi bersama itu bisa kita atasi. Bergabung kebetulan Pak Dr. Ali Lateng, setelah Dr. Ali Lateng ini, saya ingin dengar teman kita, saudara kita, Pak Ibu Dokter Mega yang lagi studi di Jogja, yang juga ikut serta melakukan penanganan, bisa memberikan gambaran apa yang paling terpenting dalam rangka penanganan kesehatan yang lagi antar spesialis. Wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam kurang rembuk. Mohon maaf, kebetulan ini gangguan teknis, tinggal memang video. Mungkin saya sedikit merefresh lagi pemakaian terminologi PSBB ini sendiri. Jadi kalau PSBB ini sudah diatur oleh PP 21 2020, kemudian disusul oleh Permenkes nomor 9 2020 dan pemerintah di bidang kesehatan. Dalam hari ini kita harus mendapat ACC dari Kementerian Kesehatan. Ya, walaupun terlepas dari Kota Tidore sangat luar biasa terkait pembatasan akses, walaupun ini baru berdasarkan perwali, gitu. Kalau saya sebenarnya tuh sudah sampai di mana sih kesiapan kabupaten kota atau provinsi dalam pemenuhan persyaratan yang kemudian kita bisa daerah ataupun Pemda terkait pematangan anggaran sebagai bentuk antisipasi warga atau masyarakat yang nanti terkena dampak kebijakan PSBB ini. Karena bagaimanapun kebijakan PSBB ini berpotensi membatasi mobilitas para narasumber. Kalau untuk kita bisa mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan, ya kita harus memenuhi beberapa poin. Poin peningkatan jumlah kasus, penyebaran kasus, kejadian transmisi lokal, kemudian yang terakhir itu tentang aspek kesediaan kebutuhan hidup. Dan setelah syarat-syarat itu terpenuhi, barulah Kemenkes akan berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 untuk menilai daerah tersebut layak apa tidak kita tetapkan sebagai daerah PSBB. Kalau memang tidak sesuai syarat, nanti akan dikembalikan lagi ke daerah untuk diperbaiki data-datanya. Dan memang bukan rahasia lagi kalau sudah banyak yang saya baca. Jadi mungkin ada baiknya yang berwenang atau mempunyai kapasitas bisa menjelaskan ke publik lagi ke
Permenkes tadi, kita bilang kita PSBB, kita harus dapat ACC dari Kemenkes. Kami mendiskusikan dengan Wali Kota Ternate, Wali Kota Tidore, tapi tidak hadir kebetulan, dengan Kepala Koordinasi Perencanaan dan Media Gus Provinsi, Profesor di dalam, dan beberapa analis dibantu oleh Dr. Manuel Kuliteri juga. Terima kasih karena dari pengalaman sosial, bagaimana kemampuan kita membantali ekonomi, bagaimana kemampuan kita membantali kesehatan untuk mendengar pikiran-pikiran apa yang akan kita dapat terhadap kebijakan di pengelolaan keuangan. Ini adalah perdebatan yang menajam bahwa seluruh kabupaten kota dan provinsi sudah bersepakat untuk merelokasi, walaupun kita mau dilakukan refocusing untuk di dalam Tajudin. Beliau saya kenal sebagai pelaku ekonomi. Beliau bisa memberikan gambaran bagaimana kalau kemampuan ekonomi dan keuangan kita ketika potensi penerapan PSBB atau apapun istilah. Silakan Pak Iriansyah, saya kasih 2 menit pokok-pokoknya. PSBB atau apapun istilah. Iriansyah Tajudin. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iriansyah. Suara mungkin kurang bagus Pak Dokter. Jelas. Lanjut. Ya. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Pak Kakanwil. Ada juga saya lihat ini Pak Kadep Keuangan ini Pak Bambang dan beberapa pakar-pakar semua ini. Memang ini kalau kita bicara tentang COVID-19 ini, apalagi sudah apa yang disampaikan tadi Pak Kakanwil dan oleh Pak Bambang ini, jujur bahwa kita Maluku Utara dan mungkin bukan cuma Maluku Utara, itu mengandalkan pembiayaan pembangunan semua berasal dari DAK dan DAU ini. Jadi apalagi kita dalam lingkup Provinsi Maluku Utara, memang kita belum menggali potensi sumber daya kita di daerah. Mudah-mudahan dengan adanya kasus corona ini, itu memberikan motivasi ke kita bahwa Maluku Utara ini punya potensi yang sangat besar untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu ada kasus dan pemerintah pusat bukan menyetop sebenarnya kerannya, maka kita di daerah ikut terimbas dan sangat terasa sekali. Tapi semua merasakan, pengusaha siapapun dari sektor apapun itu terasa sekali. Masyarakat kita juga yang punya penghasilan, mungkin di Kota Ternate ini atau Maluku Utara ini sumber pendapatan masyarakat kita ini kan semua berharap dari sektor perdagangan. Ini juga yang harus kita sama-sama pikirkan Pak, bahwa kenapa hampir semua sektor non-formil yang menjadi harapan masyarakat kecil itu dianggap sebagai masyarakat yang membandel, karena memang serba salah. Ya contoh mungkin kayak pasar dengan beberapa yang kelihatan susah sekali diatur, karena ini yang belum dilihat mereka, bagaimana pemerintah memikirkan kalau kita memperlakukan PSBB. Ini yang belum ada kelihatan meyakinkan masyarakat bahwa kalau ini terpenuhi, dan kalau kita lihat itu kan belum kelihatan pemerintah memberikan memberikan apa ke masyarakatnya, hanya karena rasa sosial yang tinggi. Ya, kita bersyukur bahwa Kota Ternate ini dan Maluku Utara ini rasa sosial itu masih kelihatan tinggi Pak. Jadi hampir semua organisasi sosial baik orang maupun perorangan itu masih punya empati yang tinggi untuk memberikan sumbangan. Kita di Kota Ternate dan saya kira dua kabupaten kota yang paling banyak berimbas ini kan di sektor konstruksi.
dana DAO yang digeser ke sektor pembiayaan penanganan corona ini kan adalah sektor konstruksi, dan itu sudah merasakan imbasnya. Multi-year yang sampai sekarang belum berani diberikan jawaban yang pasti apakah itu juga akan termasuk digeser oleh pemerintah kota, tapi kelihatannya masih berjalan sampai sekarang, Pak, karena ini memang bukan karena sektor konstruksi ini sangat mempengaruhi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problem kita saat ini ketika kita menghadapi COVID, belanja modal dan ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi kita untuk jasa konstruksi memang ada hambatan, sehingga kita perlu refocusing. Refocusing sendiri adalah memindahkan banyak belanja modal yang pemain-pemain utamanya adalah para jasa konstruksi beralih kepada dana-dana pola-pola penggunaan yang bersifat babari atau kita kelola. Pola-pola itu yang sekarang kita mainkan dalam rangka menjaga mandirian daerah. Memang belum terlihat secara baik, bukan karena daerah tidak mau. Problem kita juga di nasional regulasi kita, di Undang-Undang 28 tahun 2009, pembatasan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah hanya berada di sektor jasa, sehingga seluruh sumber-sumber pendapatan negara yang berpotensialnya besar menjadi kewenangan pusat. Akibatnya ketika kebencanaan, ketergantungan fiskal kita ke pusat sangat tinggi. Kalau pusat mengalami tekanan lalu kita mengalami pemangkasan, maka daerah juga mengalami kebencanaan fiskal. Nah, bagaimana kebencanaan fiskal dan ekonomi di Maluku Utara? Saya mau minta pandangan Dr. Said Malah. Bagaimana kesiapan kalau kita terjadi PSBB, efek ekonominya dan fiskalnya di Maluku Utara? Silakan Pak Dr. Said Malah. Baik, terima kasih Pak Ota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman diskusi yang berbahagia malam ini. Saya mendengar tadi penyampaian materi terkait pertempuran menghadapi konflik ini. Kalau boleh saya bilang sepertinya kita tidak bertempur dengan COVID, karena keadaannya sepertinya biasa-biasa saja ya. Pertama begini, maksud saya gini, rahasia dari anjuran pemerintah untuk cuci tangan, terus social distancing dan diam di rumah sepertinya terjawab. Kenapa? Itu semacam menjadi pilihan utama bagi upaya untuk bertempur di tengah pandemi COVID ini. Yang ingin saya bilang adalah pertama bahwa kalau bicara tentang bertempur dengan COVID-19, logika anggaran kita itu kan harus didefinisikan semua itu berada di bawah judul penanganan kesehatan. Nah, berikut baru kita bicara tentang dampak sosial ekonominya dan safety need-nya gitu. Nah, ada satu aspek penting menurut saya yang kalaupun kita menyisir, melakukan tracking dan seterusnya terhadap, dan sekarang statusnya sudah transmisi lokal. Nah, tadi kendalanya adalah saat ini misalnya daerah diberikan kewenangan, kemudian dana dekonsentrasi di level pemerintah provinsi itu sebagaimana Pak Bambang bilang tadi, kita semua dengar, ada pelaporan dan pengusulan itu semua menjadi tanggung jawab. Kemudian data-data yang bermasalah atau bukan bermasalah tetapi pemutakhirannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Ada satu pos anggaran yang kalau nggak salah, saya lupa kalau instrumen hukumnya adalah dana tak terduga, biasanya sebagai contingency plan. Pak Bambang mungkin kalau saya salah mohon diperbaiki. Nah, dana tak terduga ini kan saya tidak tahu apa di level kabupaten kota itu ada dan bagaimana proporsinya gitu. Nah, artinya kalau kita bicara pertempuran dengan COVID-19, itu pertama yang perlu saya tekankan adalah aspek kesehatan dulu. Aspek kesehatan ini akar dari permasalahan. Kemudian sosial ekonomi dan safety need itu sebetulnya implikasi dari wilayah Maluku Utara itu kan pulau-pulau yang aksesibilitasnya antar wilayah. Kalau misalnya ada penanganan yang transmisi lokal itu kan usul pemerintah pusat untuk dilakukan pembiayaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai sebetulnya kalaupun ini
Nah, tadi gitu. Nah, semangat Babari itu kan sebetulnya sesuatu yang positif gitu, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ya, apakah PSBB atau tidak PSBB berdasarkan alokasi dana dari pusat itu, yang paling penting menurut saya adalah sosialisasi itu informasi, komunikasikan secara baik. Apapun alasannya, penanganan fiskal, penanganan pemulihan ekonomi maupun pengaman sosial itu harus simetris definisinya, baik dari segi kebijakan, kemudian skemanya itu harus didasarkan pada definisi tentang darurat kesehatan itu. Nah, saya tidak perlu menyampaikan kira-kira dampaknya terhadap perekonomian, kita semua bisa melihat. Kalau pedesaan dan seterusnya kan, alhamdulillah kan saat ini terbantu dengan dana desa dan mekanisme pengalokasiannya itu kan mengikuti pola musyawarah desa dan seterusnya. Ini sesuatu yang membahagiakan karena alokasinya kan transfer langsung APBN ke desa begitu. Nah, untuk tadi malam kita sudah bicara tentang pangan. Jadi sebenarnya resiliensi ini akan dia berjalan aparansi dan seterusnya. Saya pikir ini beberapa hal Pak Ota, karena saya tidak bisa bicara lebih detail secara ekonomi. Bayu, saya mohon izin, saya masih meminta pandangan kerugian yang sangat besar akibat dari penutupan berbagai usaha. Bahwa rakyat sudah mau dari meninggalkan dunia usahanya, UMKM kita sudah mau menarik diri, semua warung-warungnya sangat besar. Restoran-restoran mereka tutup, ojek kehilangan pendapatan, angkot, semua mereka narik diri. Artinya bahwa tingkat kerugian ini membutuhkan kepastian waktu. Kita sekarang berharap dari sumber pendanaan pemerintah. Karena itu di tengah kumulat ini saya mau sedikit siraman pemaknaan Ramadan, dan saya 1 atau 2 menit silakan Pak Dr. Hamzah. Saya mau sedikit siraman pemaknaan Ramadan, dan saya 1 atau 2 menit silakan Pak Dr. Hamzah. Monitor. Kalau belum ke Pak Dr. Hamzah, saya minta ke Pak Dr. Nur Sangaji, saudara kita yang dari Palu. Kalau belum ke Pak Hamzah, saya minta Dr. Nur Sangaji, saudara kita yang dari Palu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dr. Nur Sangaji. Kalau modulasinya Pak Dr. Nur Sangaji masih agak kesulitan, saya dapat informasi bersama kesulitan. Halo. Saya dapat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan sinyal ya. Nah, inilah kita bersyukur ini dengan teknologi ini akhirnya malah kemudian satu di Sulawesi Tengah tentang daerah tertinggal. Jadi agak nyambung sedikit ini ya. Menurut saya begini, kita punya 2 poin di pemerintahan ini kan. Yang pertama itu bernama political will, yang kedua bernama political budgeting. Itu ada harapannya. Tapi tahapan yang tidak boleh diabaikan itu adalah ketika political will dan political budgeting itu telah bertemu, maka yang kita lihat selanjutnya itu adalah efektivitas implementasinya. Kalau berhubungan dengan masalah COVID ini, menurut saya 2 sektor yang sangat penting untuk menjadi fokus itu adalah masalah kesehatan dan masalah ekonomi. 2 poin. Tinggal saja kamu di rumah, kalau kamu sakit kami jemput. Tapi yang satu bilang kamu tinggal saja di rumah, nanti kami yang bekerja menyiapkan pangan kalian. Gitu. Nah, jadi menurut pandangan saya, focusing atau refocusing di anggaran itu masuk untuk memilah
kepada bagian-bagian mana yang paling urgent berkaitan dengan dua sektor ini. Jadi kalau pada sektor kesehatan itu ada di mana, di sisi mana yang menjadi pemicu yang sangat penting untuk disentuh oleh anggaran, dan di sektor ekonomi, mulai dari sektor pertanian sampai di sektor perdagangan, UMKM dan sebagainya, itu yang harus menjadi fokus dari teman-teman di bidang keuangan. Karena itu saya ingin mendengar kira-kira menurut kawan-kawan itu di mana posisi yang paling penting. Misalnya kalau saya kasih contoh, misalnya karena orang pertanian misalnya sebagai contoh harus terus bekerja, maka mereka harus diberi jaminan insentif atau apalah yang berkaitan dengan semangat mereka untuk terus bekerja menyiapkan pangan kepada kita. Oleh karena para medis itu juga harus tetap bekerja, maka harus juga ada insentif misalnya ke sana. Bagaimana anggaran itu dikelola sampai kepada mereka, itu adalah urusan mekanisme keuangan yang saya tidak juga terlalu mengerti, tapi dalam pandangan saya diarahkan ke situ supaya bertemunya political will dan political budgeting itu menjadi efektif dan efisien kepada sasaran yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Saya kira itu poin filosofinya ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Saya mohon izin, saya mau masuk sebentar di pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang akan disampaikan oleh Pak Riki Subur. Silakan Pak Riki. Saya mohon izin, saya mau masuk sebentar di pemerintah Kabupaten Halmahera. Silakan Pak Riki Subur dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Sekretaris Keuangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Aswin Adam. Kebetulan di waktu yang sama beliau ada menghadiri rapat tim COVID bersama Pak Bupati. Menyampaikan permohonan maaf dari Pak Aswin Adam terkait alokasi anggaran kita untuk refocusing penanganan COVID untuk Halmahera Selatan sendiri yang sudah kita rasionalkan dari dan total keseluruhan untuk penanganan COVID di wilayah Halmahera Selatan kurang lebih 20 awal Mei sudah dicairkan, baik untuk penyediaan APD maupun untuk operasi pasar murah kurang lebih 8 miliar. Terkait cukup luas wilayahnya, 30 kecamatan, 249 desa, dan wilayahnya terdiri dari 710 lebih, 73% wilayah lautan dan 43% lebih, 33% lebih wilayah daratan yang dihuni oleh masyarakat. Kalau apabila rencana pemerintah untuk penerapan PSBB, kami pikir itu yang perlu dibicarakan kembali, karena dari postur anggaran yang telah kami siapkan kurang lebih 20 miliar lebih, itu baru kami pikir mencakup dari penyediaan APD, dan sebenarnya itu kan sesuai edaran dari pusat, itu kan masuk dalam ranah pemerintah pusat. Titik pintu masuk yang setiap saat harus dipantau untuk 2 kapal yang melayani rute Ternate baik dari Babang maupun ke kurang lebih 1 tahun yang lalu pemerintah Halmahera Selatan juga ketiba musibah gempa bumi di pesisir selatan Halmahera. Itu juga menjadi tanggung jawab besar pemerintah Halmahera Selatan untuk dana desa yang telah ditransfer ke masing-masing rekening. Jadi kalau untuk tahap awal lain sebagainya untuk desa, alhamdulillah sampai dengan sekarang semua sudah masuk ke rekening pemerintah desa, lanjut dari teman-teman di BPMD. Mungkin sekian dari saya Pak sebagai laporan awal. Baik. Terima kasih. Hasil kesiapan itu 24 miliar ya? BPMD. Ya. Itu 24 miliar dibandingkan dengan Tidore jauh sekali, walaupun wilayah selatan Halmahera Selatan jumlah kecamatannya banyak, jumlah desanya banyak dibandingkan dengan daerah selatan. Iya Pak, dari awalnya itu, tapi
Sambil kita lihat kondisi ke depan terkait apakah benar terjadi penerapan PSBB ini. Jadi kemungkinan bukan, jangan dulu ke PSBB-nya. Refocusing-nya sudah mencapai 50% ya. Di berbagai iya, sumber belanja. 24 M itu ya. Oh belum Pak, itu belum kalau 24 miliar ya. Kesehatan, iya, ekonomi dan jaring pengamanan sosial. Iya Pak, itu kalau dari untuk kesehatan sih dari total anggaran 24 miliar itu untuk dinas kesehatan dan rumah sakit cuma 11 miliar Pak. Kalau dari yang tergantung permintaan dari SKPD kurang lebih 4 SKPD yang fokusnya untuk penanganan COVID. Baik, NC untuk bisa ditingkatkan ya. Iya, soalnya kemarin ada rasionalisasi anggaran lagi. Kami memangkas kurang lebih 164 miliar yang ada dalam belanja sesuai dengan 14 item yang menjadi persyaratan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada dalam belanja. Baik, terima kasih dari Halmahera Selatan. Saya kira beberapa sudah kita temukan bahwa kesiapan pemerintah daerah di berbagai daerah juga yang lainnya daerah dan memang kita perlu manajemen keuangan karena kita baru memasuki bulan 2 jadi kita juga bermasalah. Saya mau minta kepada Anda kadang-kadang ini yang 48 miliar. Kalau saya bisa bilang itu masih baru memasuki vaksinasi. Jadi itu masih berkisar vaksinasi karena kita tidak know. Tapi ringkas kita untuk membantali kebijakan kita yang ketika kita melakukan PSBB, kita posisi rekomendasi umum daerah kita yang liquid untuk membiayai itu kita dalam rangka sesuatu kalau sampai benar kebijakan kita yang liquid ada kesepakatan di bidang kalau sampai benar kebijakan kita yang liquid ada kesepakatan di bidang silakan Pak Bambang. Iya, makasih Pak Ota. Jadi menunjukkan bahwa terhadap perhitungan kebutuhan penanganan COVID-19-nya rata-rata belum didasarkan atas data yang memadai terhadap berapa sih kebutuhannya, sehingga kami juga dari pemerintah provinsi ini belum bisa melakukan penghitungan. Kami untuk dana persiapan PSBB kami sudah menyiapkan dana mengenai menyangkut mekanisme dari penyalurannya. Inilah jumlah KK ataukah berdasarkan nilai. Nah, ini pola penganggaran dan pola perencanaan yang tadi disampaikan. Kami melibatkan beberapa unsur untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitasnya. Unhair untuk bagaimana melakukan penyusunan perencanaan. Nah, untuk melakukan peningkatan akuntabilitasnya, kami juga bekerja sama dengan Inspektorat, ULP, sehingga mengharapkan, karena memang dana yang kami ini sangat besar. Seperti kami mengelola 148 miliar yang dikelola penggunaannya pada 3 unsur utama, yaitu pada rumah sakit, pada dinas kesehatan, dan pada BPBD. Nah, ini yang memang membutuhkan kehati-hatian. Seperti misalnya, apakah boleh penyalurannya disampaikan dalam bentuk hibah. Nah, ini yang karena mata anggarannya berbeda di dalam kode rekening yang sama. Nah, ini yang
membutuhkan memang diskresi ataukah keberanian kita untuk menetapkan. Nah, tetapi kalau dari kabupaten kotanya juga tidak mempunyai data yang valid, ini yang menyulitkan ditangani desa, berapa yang ditangani APBN dan berapa yang ditangani oleh kabupaten. Kami penyampaian hibah yang nanti akan kami sampaikan itu tidak menjadi masalah sepanjang dokumen atau data bainiknya semuanya lengkap. Ini tidak ada masalah sebetulnya. Data dalam waktu yang dekat karena tanggal 14 ini untuk sebagian apakah PSBB. Saya kira yang paling penting adalah memang untuk membenahi data kita dikelola oleh provinsi. Terus terang kami misalnya mengalokasikan 60 miliar, apakah itu terlalu besar ataukah terlalu kecil? Kami tidak mendasarkan pada data yang BTT yang sebesar 60 miliar. Kami juga menyiapkan di dana silpa. Pada saat darurat sekali, kami akan menggunakan dana silpa kami, mungkin sekitar 40 miliar. Sehingga kalau dari pengaman sosial, pada saat terjadi PSBB, yang apakah nanti di Prakarya itu dana yang tidak dapat disentuh. Yang tidak dapat disentuh kecuali apabila terjadi darurat. Darurat di atas darurat. Artinya sekarang kan darurat corona, darurat COVID. Tetapi yang 60 miliar di BTT, jadi 148 miliar, 60 miliar itu kami sisihkan. Kami sisihkan untuk apabila terjadi. Karena kalau provinsi tidak mampu, pusat tidak akan mungkin. Karena pusat mempercayakan. Artinya kalau mendengar statement Pak Bambang, sesungguhnya pemerintah provinsi sudah membantali fiskalnya siap jika terjadi yang 40M. Nah, dua skema ini, tetapi kita masih punya diskresi untuk memanfaatkan diskresi. Kalau kita lihat dari struktur tata kelola pola desentralisasi fiskal kita, sesungguhnya ada pelepasan kewenangan pemerintah pusat kerja bahwa kedua-duanya keluar uang kas dari rekening kas umum daerah, tetapi pelempahan kekuasaan kewenangan pengelolaannya berbeda. Proses pembelanjaannya kita akan menambah belanja perjalanan dinas, administrasi perkantoran yang justru inefisiensi. Maka kita mesti mencari pola yang jauh lebih efisiensi, tetapi dapat dieksekusi yang langsung menyentuh kepada masyarakat, sehingga itu dapat terselesaikan. Nah, di bidang ini memang national policy perlu memberikan ruang untuk diskresi dari pemerintah daerah. Upaya meminta pandangan sekaligus closing statement dari Pak Kanwil, Pak Bayu, bagaimana percepatan kita kalau sampai benar 14 hari disetujui, ditetapkan PSBB ke-27, apapun namanya, kita ingin menyelamatkan rakyat kita dari ancaman, kita masih di antara pemerintah sehingga kita tidak ilas saling membuka data. Karena ada pemangkasan kewenangan, pola hubungan antara pusat, antara provinsi dan kabupaten kota, antara kabupaten kota dan desa, antara pemerintah dengan DPR. Oke, menyimak tadi gitu nih. Tadi di awal kami sampaikan bahwa terus terang 90% lah. 90% dananya juga dari dana transfer dari pemerintah pusat. Mungkin yang pesan pertama ya, dengan keterbatasan dana ini ya kita semuanya terutama para pengelola keuangan di pemerintah daerah itu memang di APBN, APBD terutama itu dipastikan mencukupi ketika nanti mungkin di satu kabupaten akan dilakukan semisal seperti PSBB gitu Jadi kebutuhan kesehatan untuk masyarakat itu harus benar-benar mencukupi, dan juga kebutuhan untuk primer ya, kebutuhan primer dari masyarakat terutama yang paling terdampak itu juga harus mencukupi. Dan ini memang bukan berdebat mengenai data juga, tapi
Ini kebijakan pemerintah memang dari awal bahwa kita akan membangun itu dari paling bawah, dari pinggiran, dari paling bawah itu dari desa, gitu ya. Mau tidak mau, Bapak Ibu sekalian inventarisir berapa sih sebenarnya yang orang-orang terdampak gitu ya, ini perlu effort. Kemudian nanti di-report sesaat kompilasi kondisi di sini masing-masing kabupaten kota itu sebenarnya untuk kesiapan alokasi dananya itu sudah berapa. Kemudian nanti juga kita sendiri untuk satker-satker yang vertikal itu kami juga memastikan juga ada alokasi kita tandai kalau kode akun sendiri gitu ya. Ya mungkin nanti di masing-masing kabupaten kota ini penting juga ditandai karena tidak hanya tadi yang ada 60 miliar, ada 40 miliar, 24 miliar gitu ya, tetapi mungkin ada juga di masing-masing dinas ya yang mengelola dana juga untuk penanganan itu berapa. Ini penting untuk evaluasi. Dan juga nanti perlu juga koordinasi apabila mungkin dari satu daerah itu diberlakukan PSBB mungkin nanti di antara satker pemerintah daerah maupun satker vertikal KL itu kita juga mungkin bisa bahu-membahu mana yang bisa sudah didanai dari pusat, mana provinsi maupun daerah, sehingga nanti benar-benar ya dengan keterbatasan. Lagi di akhir dengan Pak Ota, Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian, semuanya harus memiliki istilahnya itikat baik gitu ya. Itikat baik menggunakan sekali lagi dana yang terbatas ini benar-benar kita harus kerja keras untuk memastikan itu tepat sasaran gitu ya. Tepat sasaran dengan itikat baik juga benar-benar kita salurkan ya. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dari sisi kebijakan fiskal pemerintah. Terima kasih itu Pak Mokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dari sisi kebijakan fiskal pemerintah. Terima kasih itu Pak Mokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dari sisi kebijakan fiskal pemerintah. Terima kasih itu Pak Mokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Mokhtar. Waktu kita sudah menunjukkan 23,29 menit. Sesuai kesepakatan kita akan mengakhiri di 23.30 menit. Saya menyampaikan beberapa pokok-pokok untuk mengakhiri diskusi kita, bahwa sesungguhnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota sekarang telah melakukan berbagai persiapan, refocusing dalam rangka penanganan COVID-19, melakukan penampilan dengan berbagai istilah yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19, apakah PSBB atau apapun istilah lainnya. Kita perlu mengurangi aktivitas interaksi masyarakat kita yang oleh secara kultural pada bulan Ramadan ada peristiwa pola interaksi sosial yang biasa terjadi adalah pada malam ela-ela, pada saat pembayaran zakat, malam tata buang, dan Idul Fitri. Karena itu jika saat ini sudah terjadi transmisi lokal, maka efek kemudian peristiwa-peristiwa ini perlu dilakukan kebijakan-kebijakan untuk pembatasan. Upaya yang dilakukan penetapan secara provinsi, PSBB, pembatasan yang dilakukan, karena tanpa kita sadar, saat ini sesungguhnya kita telah mengalami pembatasan. Berbagai pembatasan sosial tanpa istilah PSBB pun, kita sudah melakukan berbagai pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan aktivitas-aktivitas perekonomian itu kepastian. Sampai kapan? Karena itu kita berharap betul pemerintah menggunakan diskresinya untuk menetapkan pola-pola pengelolaan di pola desentralisasi kita, hubungan ke provinsi dan kabupaten kota, hubungan kabupaten kota dengan desa, hubungan eksekutif dan legislatif, problem terhadap transparansi, problem terhadap akuntabilitas adalah semua dari cara kita merangkai keberadaan untuk membuat resolusi-resolusi baru dalam rangka mencegah penanganan COVID-19. Bahwa kebencanaan kita mesti lihat sebagai rahmat juga, untuk mesti melakukan berbagai langkah-langkah perubahan, langkah-langkah kecepatan kita. Bahwa di tengah kecepatan kita membutuhkan
dukungan fiskal. Sayangnya kadang-kadang kita mesti membedakan secara ekstrim mana alokasi berdasarkan basis APBD maupun mana alokasi yang berbasis pada rekening kas umum daerah. Karena real kas yang potensial untuk kita eksekusi di dalam berbagai kebijakan menjadi penting di tengah kebencanaan. Bahwa di daerah-daerah kabupaten kota kita masih menyadari ada silpa yang masih tertahan. Tetapi kesemuanya itu kita butuh juga perlindungan hukum. Kita butuh juga kebijakan-kebijakan yang bisa ditetapkan dalam peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota untuk memberikan keamanan security finance kepada pejabat pengelola keuangan daerah yang sekaligus bendahara umum daerah dalam rangka mengeksekusi anggaran yang telah ditetapkan di dalam APBD. Pola-pola ini terus mesti kita lakukan. Saya percaya bahwa kita tidak ingin melakukan kecurangan, kita jadi efek dari kebencanaan ini mengakibatkan pasca bencana kita mengalami bencana korupsi yang akan terjadi pada pasca kebencanaan COVID-19. Karena itu, Sidego hanya ingin mendudukan berbagai permasalahan. Teman-teman yang melakukan eksekusi anggaran, kehati-hatian, perlu kesabaran, kita butuh kelengkapan dan sesungguhnya kita berujung pada menjaga harkat dan derajat manusia kita, masyarakat kita yang saat ini karena yang kita alami adalah bencana alam dan saat ini kita diajari untuk belajar bagaimana menghadapi bencana non alam yang sedikit membuat kita begini saat ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subajo. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kadis Keuangan Tidore. Kadis Keuangan Halsel. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Keuangan Halsel. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih.